Ini Ikhwan Yono Budi, Ikhwan siapa namanya nih? Joko, Pak Akyas, Ahmad Santoso, Hari Ashari, Bapak siapa? Bapak Rofik, Ansori. Ini Mbak siapa ini ya? Siapa ini? Pak Samino, halo apa kabar? Ya, Pak Samino. Pak Egi dan tidak asing lagi di Rawa Badak. Waalaikumsalam. Ibu Heni. Ibu Heni. Ya. Ini aja, oh ini aja ya. Ini Hizbullah sama ibu yang dulu pernah kita sama-sama ke Lampung di hotel. Ini Mas Mulyono sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berangkat menuju majelis ilmu di Banten, Serang Banten. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca doa safar. Ya, doa safar. Ya. Kepada seluruh panitia segera memasuki bus. Ini Naibul Imam, orang nomor 1 di India Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Ini Pak nomor 1 di mana? Sudah kita masing-masing dengan baca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa qabatil manzar wa su'il munqalabi. Amin. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Naibul Imam untuk berikan pengarahan dan apa saja yang akan dilaksanakan dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Kepada beliau kami persilakan. Dan akhwat, kita segera siap berangkat. Perjalanan kita 2 jam lebih sedikit ya, jadi kita akan sampai insya Allah sekitar jam 8-an lebih sedikit. Kalau kita tepat waktu untuk acara tidak akan terlambat. Namun pembukaan bazar akan dimulai pada pukul 7.30. Jadi imam mungkin sudah membuka nanti pukul 7.30. Bazar 6.30 ya, ralat 6.30 itu pembukaan bazar. Kegiatan kita sampai zuhur nanti adalah taklim ya, yang diisi oleh beberapa asatid. Kemudian istirahat sholat zuhur jamaah. Panitia tidak menyediakan makan siang, tapi di sana banyak yang jualan. Khusus Jakarta Utara ada yang sodakoh nih. Nanti Bu Narto dengan konsumsinya udah siap di sana. Ada juga bakso ya. Gratis apa? Oh gratis ya. Alhamdulillah. Jadi nanti ketemu dengan ikhwan-ikhwan kita semua di sini ya. Silakan nanti menuju ke tempat yang di sekitaran parkir ya untuk kita makan bersama. Alhamdulillah ada yang sedekah. Kemudian setelah itu siang yang muslimin mengikuti kegiatan bedah buku yang ke-17 tulisan Imamul Muslimin, dan yang muslimat diperintah belanja ya, karena banyak bazar. Nah, biar barang di sana dihabiskan ya. Pulang bawa muatkan di mobilnya nih, bawa oleh-oleh ya. Alhamdulillah itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi kita pulang mungkin sekitar setelah pukul 15 ya, nanti kita pulang.
ini kegiatan kita pada bulan ini, dan tidak lama lagi kita akan taklim pusat. Ya, bulan Maret. Siap nggak mengikuti taklim pusat lagi? Siap. Di Lampung siap naik bis lagi? Siap. Siap. Bisa yang nggak siap ya. Ya, kegiatan taklim pusat nanti ada 2 zona, dibagi 2 zona ya. Satu, ini kalau tidak berubah ya rencana awal, zona Sumatera. Zona Sumatera diadakan di Muhajirun Lampung. Pesertanya ikhwan-ikhwan sepulau Sumatera. Aceh, Nangro Darussalam, Jambi, Padang, kemudian apalagi yang di sekitar sana ya. Zona 2 di Cilengsi, insya Allah itu seluruh ikhwan di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, kemudian Malaysia dan yang ada di negara-negara lain itu dipusatkan di Cilengsi sekitar bulan Maret, tanggalnya minggu kedua lah kurang lebih ya. Itu saja informasinya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjad yabuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhim min asari sujud dzalika masalun fit Taurah wa masalun fil Injil ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Naibul Imam kita Ustaz Dr. Andes Adil Yaman, guru-guru kita Ustaz Imron, Ustaz Ahmad Rifai, yang saya hormati dan saya muliakan para ikhwan semuanya, para akhwat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak sopir dan pembantunya yang saya hormati dan saya muliakan pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada pagi hari ini alhamdulillah masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama ditakdirkan oleh Allah masuk dalam sebuah kendaraan yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para hamba Allah, para ikhwan rahimakumullah, kehidupan kita hanya satu diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini, diciptakan manusia, tidak ada lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hanya satu, menghambakan diri kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta kita, dialah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang menentukan aturan hidup kita, mematikan hidup kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita hanya satu, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, tidak ada lain, tiada bukan adalah ingin menjadi manusia yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Karena perjalanan hidup manusia di dunia hanya numpang sebentar, tidak lama. Ya sekitar 1,5 jam, lebih kurang lah. Kalau kita umur Nabi 63 tahun, jadi kita dikasih kesempatan oleh Allah di muka bumi ini hanya lebih kurang 1,5 jam. Maka 1,5 jam ini menentukan perjalanan kita selanjutnya. Karena kita meyakini bahwa perjalanan kita masih panjang. Kita sudah mengawali masa di rahim ibu kita masing-masing. Sekarang kita sedang menikmati perjalanan di dunia, dan kita akan melanjutkan nantinya di alam barzah, alam kubur, kemudian alam mahsyar,
kemudian alam mizan, alam sirat, kemudian titik akhir surga dan neraka. Oleh karena itu kebahagiaan selanjutnya ditentukan pada masa hidup kita di dunia ini. Maka dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh separuh-separuh mengamalkannya. Pedoman mukmin untuk mengharapkan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat hanya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian penjelasnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Untuk itu para ikhwan wa akhwat rahimakumullah semuanya yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pedoman ini tidak berlepas dari kita sampai kita pulang kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita disuruh udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu semua hai mukmin ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak boleh separuh. Artinya dalam kehidupan pribadi kita harus berakhlak memakai Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dalam hidup rumah tangga. Kemudian yang ketiga dalam hidup berjamaah imamah. Secara umum alhamdulillah kaum muslimin sudah mengamalkan namanya kehidupan pribadi, yaitu sholat berjamaah, ya, itu diantaranya yang sudah kita tahu. Hidup rumah tangga, menata kehidupannya dengan kehidupan Islami. Kemudian yang terakhir adalah hidup berjamaah dan imamah. Nah, berjamaah dan imamah ini banyak yang masih belum memahami tentang bagaimana kehidupan berjamaah dan imamah. Dan alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa menetapi tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah SWT, yaitu hadis Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nah, untuk mengisi kita sudah sama-sama tahu sesuai dengan hadis beliau, itu bil jamaah wa sam'i wa ta'ah wa hijrah wa jihad. Jadi kita ini dalam rangka untuk melaksanakan fase kedua, ketiga, dan ke-45. Ya, itu perjalanan yang harus kita lalui, yang kita laksanakan sama-sama, yaitu hidup berjamaah dan berimamah. Dalam hidup berjamaah imamah itu Rasul sudah mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Jadi berjamaah itu pasti diberikan rahmat, kemudian berpecah belah itu adalah adab. Nah, berjamaah inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan pribadi. Kita yang sudah berada dalam jamaah, maka kita harus mengikuti aturannya Allah SWT. Tidak akan mungkin kita akan mendapat rahmat Allah kalau kita mengamalkan tidak sesuai dengan aturannya Allah SWT dan Rasulnya. Jadi al-jamaah atau rahmah itu harus dibuktikan dengan hal, dengan akhlak kita, pribadi kita. Kita Allah, yaitu kita mentauhid Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya kita jalan dengan maksimal, kemudian hablum minannasnya di antara kita. Karena kita sebagai umatan wasatan, umatan tengah-tengah yang berusaha untuk memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana kehidupan berjamaah dan imamah itu. Oleh karena itu di antara kita bersama-sama saudara diingatkan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 29 yang tadi pada muqaddimah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kehidupan masyarakat muslimin itu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu adalah ruhama'u bainahum, saling menyayangi satu sama lain. Nah, ayat yang singkat tapi memiliki makna yang begitu berjelas, yang begitu luas. Karena ruhama'u bainahum itu tidak boleh diartikan satu dua aja, tapi memenuhi beberapa hal dalam kehidupan berjamaah. Supaya mendapat rahmat tidak ada lain taat kepada ulul amri.
taat kepada pemimpinnya. Selama pemimpinnya itu melaksanakan perintahnya Allah, memerintahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita wajib taat. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian bila mana ada amir atau umaro yang salah, kewajiban kita meluruskan saja sebagai rasa kasih sayang kepada umaro kita. Bagaimanapun juga beliau adalah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang memberikan pengarahan kepada kita semua bagaimana menjalankan kehidupan berjamaah dan imamah ini, maka kita harus menghormati dan mentaatinya sebagai pembantu beliau. Bagaimanapun perjalanan jamaah imamah tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa ada menuntut ilmu. Makanya sam'i ta'at itu wajib kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah kehidupan antara sama kita. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang beliau sampaikan belajar Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Yang pertama adalah afsus salam, senyum. Jadi walaupun kita punya problema yang begitu banyak pribadi kita, ketika kita ketemu sama ikhwan, sama akhwat dimanapun dia berada, maka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi, alhamdulillah itu ikhwan-ikhwan yang baru datang ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang senyum. Gitu. Jangan sampai kita melihat wajah kita di ikhwan kita, walaupun kita punya masalah, usahakan senyum. Ya, idkhalus surur fi qalbi mu'minin shadaqah, kata Nabi. Jadi memberikan kebahagiaan, ketentraman kepada saudara kita itu adalah sedekah. Nilai pahala yang luar biasa. Jadi afsus salam dengan hati yang tulus, selalu mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera wahai saudaraku dunia dan akhirat. Jadi dengan cara senyum dan salam ya. Kemudian yang kedua apa? Wa ta'awanu 'alal birri. Di antara kita semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Wa ta'awanu, saling tolong menolong di antara kita. Gak bisa kita bisa hidup sendiri karena kita manusia sosial, manusia bermasyarakat. Nah, gak bisa menjalankan amanah sendiri, harus kita bantu sama-sama, kita kuatkan. Begitu juga kalau memang ada ikhwan yang perlu bantuan, ya kita bantu. Wa ta'awanu. Ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri. Jadi konsep hidup berjamaah agar mendapat rahmat taat kepada ulil amri. Yang kedua saling menolong di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dan kebaikan. Jadi apa namanya, respect lah gitu, peduli gitu. Jangan sampai kita ada saudara kita yang susah kita diam, tidak salah. Kita bantu. Pertama dengan tenaga, kemudian dengan materi. Kalau kita bisa bantu materi dengan materi. Ya Allah, saya nggak punya materi, tapi saya minta bisa nasihat, ya nasihat. Kemudian ya Allah, saya nasihat nggak bisa seperti para ustaz kita, guru-guru kita. Tapi kita hanya bisa doa, ya doa. Nah, seperti itu. Jadi wa ta'awanu 'alal birri, tapi yang dilarang adalah wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi menolong dalam keburukan nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ada keburukan di antara kita, misalnya si A berbuat buruk, ya makanya kita wajib nasihati. Tetapi kita nggak boleh meninggalkannya. Bagaimanapun keburukan ikhwan kita, akhwat kita itu kedoifan beliau, kedoifan kita. Karena manusia punya kelemahan. Dan fitrahnya manusia itu, kata Nabi, al-insan makhluk wa nisyan. Jadi manusia itu masalah dan lalai. Jadi oleh itu watawasau bil haqqi diperlukan setiap saat. Jadi tidak ada yang ketika ada saudara kita salah misalnya gitu, jauhin, nggak boleh. Bagaimanapun dia ada saudara kita, darah daging kita, dan dia bagian dari kita. Ketika beliau sakit, ya kita merasakan sakitnya. Nah, seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak ada lain adalah taklim. Jadi kita sudah punya bagian masing-masing, kita sudah semua ada mataifah masing-masing, ada riasa, ada niabah. Sekarang kita melaksanakan ketaatan ibadah kepada wali imam wilayah, yaitu taklim wilayah. Rahimahumullah yang disampaikan bahwa kehidupan berjamaah yaitu al-jamaatul rahmah yang sedang kita jalani saat ini sampai kita pulang kepada Allah, kita harusnya tapi setidaknya kita maksimal mengamalkannya. Semoga pada saat kita pulang nanti kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat yaitu husnul khotimah. Dan kita tidak hanya bersaudara di dunia tapi juga bersaudara di akhirat. Ini saja para ikhwan dan para rahimahullah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada ucapan sir ya, dan demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat. Ya, ini Ikhwan sedang turun mau menuju Masjid Al-Bantani, Banten Serang atau Serang Banten. Ini para Ikhwan sedang bersiap-siap untuk memasuki Masjid Al-Bantani, Banten. Mana Ibu Khadijah ya? Oh, ini Ibu Khadijah nih. Ajak lalen ya. Ajak lalen maning. Jangan yuk, aja ada main dengan bola. Adik, sekalian taruh bisa nggak, Dik? Bisa. Pak Wahid, Kang Pak Wahid. Saya juga pengen diambil gambarnya, pegang aja, pegang. Ya. Foto atau video? Apanya? Video. Ini video. Iya. Iya. Gimana? Ini bawa Mas. Keluarga. Ibu Eni. Assalamualaikum Pak Ali Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Iwan mau menuju ke masjid nih. Iya, langsung ini dari arah timur langsung Timur, ke ya. barat. Nah, itu juga pembukaan bazar Imam. Oh, ada ya, ya. Iya, di depan ini monitor di belakang. Ini biar tahu itu kos aja. Nah, ini Iwan Tanjung Priok. Iwan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Riasa 2 ini. Pak Samino, Riasa 2. Ibu Haryati, Riasa 1. Pak Aup, Riasa 1. Ibu Farida, suami dari istri Pak. Nah, ini. Pak Kias, Riasa 4. Nah, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riasa 4 juga, Riasa 4. Riasa 4 itu nih, banyak Riasa 4 nih.
Masjid Al-Bantani, Serang, Banten. Hari ini tanggal 22 Januari akan melaksanakan talim wilayah yang bertempat di Masjid Agung Al-Bantani, Serang, Banten. Inilah lokasi Masjid Al-Bantani, Serang, Banten. Ini pilar-pilarnya, alhamdulillah begitu sangat indah. Ini tempat wudhu. Kamu ada di sini sama siapa? Saya sama Ibu Retno, Pak. Sama Ibu Retno. Ibu Retno Agus. Oh iya. Udah lama? Oh, iya. Ya. Bazar talim wilayah. Nah, ini depan Masjid Raya Al-Bantani, Serang, Banten. Ini bazar talim wilayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Agus, Pak Ustadz Agus. Assalamualaikum. Pak Adam. Alhamdulillah. Soleh. Lagi nih video. Bagaimana Biro Jogo bisa promosikan kreditnya di masa? Ini pasar bazar talim wilayah bertempat di Masjid Al-Bantani, Serang, Banten.